Shalom Jemaat New Life Community. Senang bertemu dengan saudara di pagi hari ini. Judul daripada perenungan kita pagi ini terambil dari Lukas 22 ayat 26 dan 27. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini jelas berkata bahwa kacamata kita untuk melihat sebagai hamba atau sebagai seorang pelayan sangat berbeda dengan bagaimana dunia memandang pelayan hari-hari ini yang begitu rupa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa seorang pelayan harus benar-benar mengerti dulu apa arti seorang hamba. Oleh karena itu, ketika kita mengerti apa pengertian hamba dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita, maka kita harus benar-benar memiliki tujuan sebagaimana seorang hamba yang dimaksudkan oleh Kristus. Nah, kalau kita lihat daripada bacaan kita ini Bapak Ibu Saudara, bahwa apa penilaian dunia tentang sebagai seorang pelayan dan apa penilaian dari kacamata firman Tuhan atau kacamata Tuhan tentang seorang pelayan. Pertanyaan saya, dapatkah seorang pelayan terhormat atau dapatkah seorang pelayan mulia? Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, dari perikop judul tadi yang saya sampaikan kepada saudara, melayani adalah suatu kehormatan. Kata kehormatan sejajar dengan kata mulia. Kehormatan berarti dihargai, dijunjung tinggi, dipandang luhur. Definisi kehormatan bisa berbeda-beda tergantung bagaimana perspektif seseorang memandang, mendefinisikan kehormatan itu. Tetapi justrunya tidak akan relatif sangat jauh atau banyak pengertian yang begitu rupa kalau kita memandang dari kacamata Tuhan. Karena kacamata Tuhan memandang sangat paradok dengan kacamata dunia. Maka firman Tuhan katakan di sini, siapakah yang terbesar? Kalau dunia memandang yang pasti yang terbesar adalah yang dilayani, bukan yang melayani. Tapi Yesus katakan, aku ada di sini sebagai pelayan. Maka tentunya kata pelayan itu menjadi satu yang terbesar dalam ukuran Tuhan. Karena dia yang melayani, bukan yang dilayani. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mengapa Tuhan menjadi seorang pelayan yang harus menjadi role model dalam kehidupan kita? Itu sebabnya kalau kita berkata saya seorang hamba, maka harus kita lihat dalam kehidupan seorang hamba atau seorang pelayan tidak memiliki hak, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki sesuatu yang sangat berharga selain Tuhan dan kerajaannya. Maka Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita semua adalah pelayan Tuhan. Tergantung bagaimana saudara menanggapi apa yang menjadi perenungan kita pagi ini. Karena pelayan bukan soal ukuran pekerjaan, tapi pelayanan adalah soal panggilan kita dari Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus rela meninggalkan kemegahannya, sebagaimana yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 5-7, bagaimana dia mengosongkan dirinya, bagaimana dia mengosongkan segala sesuatunya, meninggalkan kemegahannya, dan rela menjadi seorang hamba sama seperti menjadi manusia. Ini merupakan ukuran yang semestinya disematkan kepada seorang hamba atau pelayan. Nah, apakah kita dalam mengiring Kristus sebagai hamba atau seorang pelayan sudah mengosongkan diri kita sehingga kita tidak memiliki kepentingan apapun selain Kristus dan menyelesaikan pekerjaannya? Bapak Ibu Saudara, biarlah renungan pagi ini mengetuk pintu hati kita supaya kita benar-benar dapat disematkan menjadi seorang Kristen. Karena pada jemaat mula-mula yang tertulis dalam Kisah Para Rasul, jemaat di Antioquia dikatakan Kristen kepada mereka karena hidup mereka benar-benar seperti Kristus. Maka
seorang pelayan harus sampai kepada level ini sebagaimana yang dituliskan oleh Paulus, bahwa hidupku bukan lagi aku, tapi Kristus hidup di dalam aku. Biarlah renungan pagi ini memberkati kita dan menuntun kita, dan perenungan kita benar-benar menjadi suatu kekuatan dan menjadi satu pengertian dalam kehidupan kita, bagaimana kita mengikut Tuhan dengan benar. Tuhan memberkati saudara. Saya berdoa buat saudara pagi ini, biarlah doa ini menjadi kekuatan dan menuntun hari-hari kita dan menuntun seluruh aktivitas kita pagi ini. Dalam nama Bapa, hamba berdoa buat umat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman pagi ini. Biarlah firman ini menuntun kami dalam melakukan seluruh aktivitas kegiatan kami hari ini, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan harus seperti untuk Tuhan, karena dari Tuhanlah kami menerima upah. Berkati umat-Mu hari ini, jamah dan sertai mereka di setiap langkah kegiatan kehidupan mereka. Apa yang mereka sentuh dengan iman mendatangkan keberhasilan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin.